permasalahannya seperti apa. Kita nyalakan kuncinya, kemudian kita starter. Nah, nggak mau nyala seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Arif Setiadi dalam channel YouTube Garasi 31. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semua dalam kondisi sehat ya, dan selalu mendapatkan rezeki serta hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan yang sering terjadi di motor Vespa ya, yaitu motor Vespa tidak bisa dinyalakan atau tiba-tiba mati dan mogok nggak mau di starter. Kebetulan motor Vespa yang ada di rumah saya tadi malam ketika mau dibawa istri ke warung, tiba-tiba tidak mau di starter. Nanti kita cari tahu permasalahannya seperti apa, kita perbaiki di rumah jika memungkinkan. Ya, sebagai informasi, sebelum motor ini tiba-tiba mogok gak mau di starter, motor itu sebulan ada di Jakarta ya. Jadi sebelum ada penerapan PSBB, motor itu kan sebelumnya dipakai adik saya untuk kuliah di Jakarta. Kemudian sebulan yang lalu adik saya pulang ke Solo. Motor kan ditinggal di Jakarta dalam kondisi tidak menyala. Baru seminggu ini motor dikirimkan ke Solo. Beberapa hari saat datang, motor baik-baik aja, tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba malam tadi motor tiba-tiba mogok, tidak mau di starter. Nanti permasalahan seperti apa? Ikuti terus video saya sampai selesai. Nah, ini motornya kita coba dulu permasalahannya seperti apa. Kita nyalakan kuncinya, kemudian kita starter. Nah, nggak mau nyala seperti itu. Ya, kalau menurut saya sih indikasi awal ini permasalahan terletak pada aki motor ini ya. Mungkin gara-gara lama nggak dinyalain di Jakarta, aki menjadi agak soak. Sebelum kita bongkar aki, kita cek dulu di voltmeter. Jadi motor Vespa ini kita pasangi voltmeter di bagian sini untuk mengetahui berapa voltase dari aki yang ada di motor ini. Ini sangat penting untuk mengetahui voltase karena motor ini tidak dilengkapi dengan starter kaki atau kickstarter, sehingga jika aki soak otomatis tidak bisa dinyalain. Di dalam voltmeter ini menunjukkan angka 12,3 volt ya. Ini cukup drop drastis sekali. Standarnya untuk aki motor itu berada di angka 12,4 sampai 12,6. 12,6 lebih bagus dalam kondisi mesin mati ya. Jadi ini sudah cukup drop. 12,4 bisa dikatakan drop, bisa dikatakan bisa saja motor di starter tidak nyala. Sedangkan saat motor ini menyala, voltmeter ini harus menunjukkan angka di atas 13 ya, sebagai standar bagusnya aki masih normal atau tidak. Oke, kita bongkar dulu bagian aki setelah ini untuk kita cas. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu di mana letak aki Vespa, itu terletak di bawah jok ya. Di bawah jok di samping tangki bensin. Nah, nanti akan kita buka akinya, kita periksa apakah masih layak digunakan atau tidak. Oke, kita buka dulu joknya. Seperti ini. Nah, letak aki berada di sini. Teman-teman bisa buka pakai obeng plus ya. Oke, coba kita buka dulu. Oke. Ini bautnya cuma satu, jadi cukup mudah dibuka. Bagi teman-teman yang pemula juga bisa membuka tutup aki ini dengan mudah ya. Oke, kita buka dulu.
Ya oke, kita periksa akinya. Ini akinya aki kering ya, jadi tidak bisa ditambah cairan, jadi tidak bisa dilakukan perawatan ya. Jika memang sudah rusak paling nanti dicas jika bisa, jika tidak maka nanti harus ganti aki baru. Di sini ada penunjuk tanggal pembelian aki, yaitu tanggal 9 bulan 10 tahun 2018, atau udah lebih dari 1 tahun ya aki motor ini. Mungkin ini yang membuat penurunan kualitas di aki sehingga membuat mesin ini tidak mau menyala ketika di starter. Oke, kita buka dulu. Setelah itu ya kita copot akinya dulu melalui baut yang ada di kutub min dan kutub plus ya. Cukup mudah, teman-teman bisa melaksanakannya sendiri di rumah daripada dibawa ke bengkel, karena harus mendorong ya motor ini. Jadi kalau teman-teman motor Vespa-nya mogok, Vespa Matic, itu tidak bisa dinyalakan pakai Kickstarter karena memang tidak ada. Jadi satu-satunya harus memperbaiki aki. Oke. Kita lepas yang satunya. Jadi sementara permasalahan yang ada di motor ini kemungkinan berada di akinya yang sudah mulai soak. Di sini aki merek Yuasa dengan standar 12 volt 6 ampere ya. Kemudian waktu casnya standar 0,7 ampere kali 5 sampai 10 jam. Untuk pengecasan secara cepat yaitu di angka 3 ampere dalam waktu 1 jam. Nanti kita coba ke tukang aki, kita cas terlebih dahulu. Semoga nanti masih bisa digunakan. Ya sebenarnya selain aki yang sudah soak, kemungkinan saat Vespa tidak menyala itu ada permasalahan di bagian kelistrikan atau di bagian relay ya. Banyak teman-teman dari komunitas Vespa yang sering mengalami permasalahan di relaynya. Tapi saya tidak akan membahas itu dulu sebelum nanti kita selesaikan pengecasan di tukang aki. Jika nanti memang akinya tidak bermasalah dan sudah normal kembali, tapi motor tidak mau menyala, saya nanti akan membuka di bagian relay. Oke, makanya ikuti terus video saya sampai selesai. A few moments later. Isinya normal mas? Apa perlu ganti? Gitu, lumayan lah. Berapa volt? 12 volt mas. 12,6? Dia per umur kan? Dia persiapan kawan. Siap. Pinten? 5.000. Ya ini saya sudah sampai rumah setelah tadi dari tukang aki untuk ngecas aki motor Vespa saya ya. Tadi masnya bilang kalau akinya udah mulai ada penurunan dan udah siap-siap ganti. Oke, kita coba dulu, semoga nanti berhasil. Sebelum kita bongkar-bongkar yang lain, kita pasang aki dulu aja, semoga masalahnya segera teratasi. Ya oke, mulai kita pasang. Kita coba. Oke, sebelum kita tutup bagian ini, kita mau coba dulu apakah ini berhasil. Semoga berhasil ya. Kita coba nyalakan kuncinya. Oke ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Coba kita coba tekan kuncinya. Kita lihat di voltmeternya 12,6, 12,7. Alhamdulillah udah naik ya. Coba kita nyalakan sekarang.
Ya, alhamdulillah akhirnya nyala motornya. Jadi ada permasalahan di bagian aki. Jadi ini saat mesin menyala 14,6 volt ya. Oke. Kemudian kita coba di bagian klakson. Nah, coba. Alhamdulillah udah nyala. Jadi tidak ada masalah ya sekarang. Terus kita nyalakan lampu depan coba. Ya, ini kita coba motornya kita nyalakan dengan lampu juga kita nyalakan, cukup terang dan nyalanya stabil ya. Alhamdulillah ini udah berhasil. Oke. Semua normal seperti biasa. Ya, saya mau membagikan sedikit informasi bagi teman-teman semuanya, bagi para pengguna Vespa yang tiba-tiba motornya mogok atau tidak mau di starter. Itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi sebelum dibawa ke bengkel, lebih baik periksa dahulu kondisi beberapa hal seperti aki yang saya lakukan tadi. Memang ternyata permasalahan ada di aki motor saya. Jika permasalahan tidak terletak pada aki, bisa saja relaynya yang mungkin konslet atau kotor atau ya sudah tidak berfungsi lah ya. Kemudian yang sering juga dialami oleh pengguna Vespa itu kondisi relay bagus, kondisi aki bagus, tapi ada hal yang cukup menjengkelkan, yaitu ketika standar samping itu switchnya masih nyantol ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan standar samping saat parkir kemudian dinaikkan, sensor atau switchnya itu masih dalam posisi motor distandarkan, jadi tetap dalam kondisi apapun tidak mau nyala. Solusinya teman-teman bisa menaik turunkan standar samping tersebut sampai mesin nanti bisa menyala. Jadi tips ini lebih hemat jika dibandingkan teman-teman membawa motor ini ke bengkel. Selain tidak capek ya tentunya. Kalau ke bengkel kan membawa motor ini cukup merepotkan karena tidak ada kickstarter. Jadi teman-teman harus minta bantuan dari orang lain atau paling nggak mendorongnya ke bengkel terdekat. Jadi lebih baik lakukan tips yang saya lakukan tadi agar bisa mengatasi permasalahan di Vespa Anda. Ya, mungkin itu dulu ya teman-teman video saya kali ini. Semoga videonya memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa menjawab permasalahan bagi teman-teman yang mengalami permasalahan seperti motor Vespa-nya mogok atau tidak bisa di starter secara tiba-tiba. Ya, jangan lupa untuk like, komen, serta share video ini, serta jangan lupa untuk subscribe channel Garasi 31 agar saya terus bisa memproduksi video yang bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.